Komunikasi antar pribadi merupakan penyampaian informasi antara dua orang dalam memperoleh makna, identitas, dan hubungan-hubungan melalui komunikasi antar manusia. Jika ditinjau dari sifatnya, komunikasi antar pribadi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Secara definitif, komunikasi diadik yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Sedangkan komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara 3 atau lebih orang secara tatap muka dan anggota saling berinteraksi satu sama lain. Menurut Brand Berleson dalam Muhammad Budyatna, komunikasi antar pribadi dapat dilihat dalam 3 perspektif, yaitu situasional, perspektif perkembangan, dan perspektif interaksional. Komunikasi antar pribadi dalam perspektif situasional membedakan bentuk-bentuk komunikasi atas dasar mengenai ciri-ciri daripada konteks komunikasi. Dan yang terpenting adalah mengenai jumlah komunikator, kedekatan fisik para komunikator, tersedianya saluran-saluran komunikasi, terutama saluran komunikasi nonverbal dan umpan balik langsung yang diterima oleh komunikator. Komunikasi antar pribadi dalam perspektif perkembangan dimulai dengan membedakan antara komunikasi impersonal dan antar pribadi. Dalam komunikasi impersonal, menjalin hubungan terhadap satu sama lain sebagai peran sosial, bukan sebagai pribadi yang berbeda, dengan memilih pesan-pesan yang mempengaruhi pihak lain berdasarkan kultur dan pengetahuan sosiologis. Sedangkan komunikasi antar pribadi berhubungan terhadap satu sama lain sebagai pribadi yang unik dengan memilih pesan-pesan pada informasi psikologis yang spesifik mengenai pihak lain. Misalnya, ketika seorang pertama kali bertemu, mereka hanya terlibat dalam komunikasi impersonal. Akan tetapi, apabila interaksi berlanjut dan para partisipan mengemukakan dan mempertukarkan lebih banyak informasi pribadi mengenai satu sama lain, maka hubungan dan interaksi mereka dapat menjadi lebih bersifat antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dalam perspektif interaksional memfokuskan pada pengungkapan sifat dan pengertian mengenai interaksi manusia daripada mencoba mengidentifikasi esensi yang berbeda mengenai komunikasi antar pribadi. Jadi, dalam perspektif ini, komunikasi antar pribadi sebagai penyesuaian atau pengaruh timbal balik dan sifat interaksionalnya menekankan bahwa untuk terjadinya komunikasi antar pribadi, setiap orang harus mempengaruhi pola-pola perilaku yang dapat diamati dari pihak lain yang berhubungan dengan pola-pola khas atau dasar mereka. Tahapan-tahapan dalam komunikasi antar pribadi, yaitu pertama adalah kontak, kemudian keterlibatan, keakraban, perusakan, dan pemusatan. Lima faktor utama yang mempengaruhi daya tarik. Pertama, daya tarik fisik dan kepribadian. 2, kedekatan. 3, pengukuhan. Dan keempat, kesamaan. Terakhir atau yang kelima, komplementasi.